Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Himatul Mufidah dari Offering C dengan NIM 23 0121604068. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan sedikit pemahaman mengenai software DeepL dan fungsinya untuk meningkatkan performansi pembelajaran. Sebelumnya, apa sih software DeepL itu? Apa sih pengertian DeepL itu? DeepL itu adalah software DeepL adalah software atau aplikasi untuk menerjemahkan teks maupun dokumen. Jadi DeepL itu adalah alat penerjemah ya, aplikasi penerjemah, pentranslate itu. Nah, fungsinya untuk performansi pembelajaran itu apa? Di era ini untuk peserta didik, khususnya untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi ya, tingkat yang lebih tinggi dari jenjang-jenjang lainnya, itu akan membutuhkan banyak referensi bacaan, seperti artikel, jurnal, maupun makalah, dan itu tidak semuanya berasal dari Indonesia, tidak semuanya penulisnya itu orang Indonesia. Nah, kalau misalnya pun ada orang Indonesia yang menulis, itu kadang ada yang berbahasa asing, kadang ada berbahasa Inggris. Misalnya mungkin kita membutuhkan jurnal dari luar negeri. Nah, otomatis kan isi jurnalnya akan berbahasa asing misalnya dari Portugis. Nah, isinya nanti akan berbahasa Portugis. Nah, tidak semua orang mempelajari bahasa Portugis dan tidak semuanya bisa. Jadi, mungkin kita akan membutuhkan alat-alat penerjemah semacam ini, semacam DeepL ini, untuk mentranslate, untuk menerjemahkan dari bahasa Portugis tadi ke dalam bahasa Indonesia yang dapat kita mengerti dan baru kita bisa mempelajarinya. Nah, itu mungkin sedikit fungsi DeepL ya. Jadi membantu untuk kita mengetahui isi jurnal tersebut, kan dari mentranslate-nya dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, untuk memudahkan pembelajaran. Nah, DeepL ini tuh termasuk teknologi adaptif. Menurut saya DeepL ini tuh termasuk teknologi adaptif. Teknologi adaptif itu apa? Nah, adaptif sendiri itu mungkin dari kata adaptasi. Adaptasi itu menyesuaikan. Jadi teknologi adaptif itu adalah teknologi yang menyesuaikan kebutuhan penggunanya. Gitu. Dan DeepL ini menurut saya termasuk teknologi adaptif. Langsung saja ya. Oh, sebentar. Kita melihat tren Google dulu. Seberapa trennya sih? Seberapa banyak dicarinya DeepL ini? Kita mencari DeepL. Mungkin jangan sehari terakhir ya, 5 tahun terakhir. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa pencarian DeepL pada Google, pada web ini tuh meningkat. Nah, meningkatkan ini. Otomatis orang yang mencari di Google, di web, pasti juga akan menggunakan DeepL itu, karena DeepL ini dapat digunakan dapat diakses dalam bentuk web. Nah, banyak sekali yang sudah mengetahui DeepL dan sudah banyak yang mencarinya di Google. Mungkin kalau dibandingkan dengan Google Translate. Google. Nah, kalau dibandingkan dengan Google Translate, DeepL ini memang masih kalah jauh sekali. Karena mungkin kan Google Translate ini tuh sudah merupakan bawaan dari Google. Jadi kalau misalnya orang mengetikkan itu pasti langsung ada Google Translate, langsung muncul. Sedangkan DeepL sendiri itu kita harus masuk ke web tertentu, webnya tersendiri, baru kita dapat menggunakannya. Dan DeepL sendiri juga baru ada itu tahun 2017. Nah,
tapi walaupun DeepL ini tuh tergolong aplikasi yang software baru, tapi penggunaannya sudah banyak sekali, sudah banyak digunakan, dan juga sudah mampu bersaing dengan aplikasi-aplikasi penerjemah lainnya. Kenapa? Karena DeepL ini tuh mempunyai banyak sekali keunggulan dan juga penerjemahannya itu sangat akurat dan mudah dipahami gitu loh. Penerjemahannya itu sangat ilmiah dan mudah dipahami penerjemahannya daripada alat-alat terjemah translate yang lain. Oke, saya akan menunjukkan sedikit cara pemakaian dari DeepL ini. Nah, pemakaian DeepL ini tuh ada dua cara, berbasis web dan berbasis aplikasi. Saya akan menunjukkan yang berbasis web. Dengan cara kita membuka Google atau lainnya seperti Chrome, Mozilla atau apapun itu, boleh kita buka Google terus kita ketikkan saja di sini di search-nya DeepL. Definisi. Kemudian akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, kita klik saja yang paling atas, ini web resminya DeepL. Nah, seperti ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan. Kita bisa mentranslate secara teks, translate secara dokumen, dan ini DeepL Write ini untuk memperbaiki teks. Saya akan praktikkan dengan cara translate teks dulu. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris saja ya. Bahasa Inggris. Misalnya, nah, di sini akan otomatis langsung translate ke dalam bahasa Inggris. Dan di sini juga kita dapat menukar sumbernya dari sumber bahasa ke bahasa tujuan. Kita ini dapat ditukar langsung dari sini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat beberapa alternatif pilihan bahasa. Jadi kalau misalnya kita kurang cocok dengan hasil terjemahan ini dengan bahasa ini, misalnya kurang pendek atau kurang keren atau kurang mudah dipahami, kita bisa memilih alternatif yang ada di bawah sini. Juga kita tuh dapat mengetahui cara pembacaannya ini dengan menekan listen ini untuk text to speech. Education in the future. Nah, gitulah cara pembacaannya. Kemudian kita bisa memperbaiki kalimat ini seperti maaf. Misalnya kalau sudah muncul hasilnya, itu kita bisa tinggal menyalin saja copy to clipboard. Nah, ini otomatis akan tersalin dan kita tinggal Ctrl V gitu, selesai. Terus misalnya kita ingin memperbaiki penulisan ini menjadi lebih teks yang lebih baik, lebih sempurna. Ini kita tinggal klik yang Refine Translation yang ada gambar pensilnya. Nah, di sini nanti teks akan otomatis diperbaiki ke dalam kata-kata yang lebih enak didengar, lebih baik. Dan di sini ada beberapa pilihan gaya penulisan. Di style, kita klik style. Ini ada yang simple, ada bisnis, ada akademik, ada teknikal. Mungkin saya akan coba yang ke teknikal. Apply. Nanti akan berubah seperti ini teksnya. Nah, tapi FYI, perlu diketahui, yang untuk perbaikan bahasa itu hanya bisa dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris British, bahasa English American, dan bahasa Jerman. Untuk bahasa Indonesia itu belum tersedia, gitu. Kembali lagi ke DeepL Translate-nya. Nah, di sini, maaf tadi belum saya jelaskan, terdapat 31 bahasa. Terdapat 31 bahasa yang bisa kita gunakan di sini. Selanjutnya untuk pentranslatean dokumen. Sebelumnya di teks ini itu juga kita bisa memperbaiki kata-kata tertentu. Misalnya saya ingin mengubah kata-kata education, saya tinggal klik aja dan nanti akan muncul beberapa alternatif kata selain education. Nah, seperti ini. Ada studi, ada
future, education, the future, ini. Kita bisa memilih, tinggal klik. Nah, gini. Jika sudah selesai, kita bisa menyimpan kata-kata ini. Nah, di sini. Nah, nanti akan tersimpan otomatis di sini. Jadi kita kalau ingin melihatnya lagi, kita tinggal klik yang ini. Nah, ini. Kemudian ada glosarium. Di sini tuh untuk glosarium itu kan kamus ya. Untuk kamus, misalnya kita ingin menyimpan kata-kata ini Guten Tag. Kemudian bahasa Inggrisnya kan hello. Kita bisa menyimpan ini aja. Nah, tinggal nanti oh iya kalau kita ingin mengetahui bahasa Inggrisnya, bahasa Jermannya tuh Guten Tag, bahasa Inggrisnya tuh hello. Kita tinggal mengklik glosarium tadi, kamus bahasa yang sudah kita ciptakan, kita simpan sendiri gitu. Nah, selanjutnya kita dapat berbagi translation. Jadi kita tinggal copy saja, kemudian kita share ke teman kita, misalnya kita share di WA, di chat. Nah, nanti itu teman kita atau orang lain itu bisa membukanya, dan nanti otomatis tampilannya akan seperti ini. Akan sama seperti ini. Coba ya, kita coba. Kita copy link, kemudian kita buka aja di tab baru. Kemudian kita nah, itu kan. Nah, nanti tampilannya akan sama seperti yang tadi. Saya cari. Kemudian penggunaan DeepL untuk menerjemahkan dokumen. Tadi kan untuk menerjemahkan teks, sekarang untuk menerjemahkan dokumen. Kita klik yang translate file. Nah, sayangnya di sini itu untuk fitur-fitur di web itu pun sendiri itu terbatas. Jadi ada beberapa itu yang dibatasi penggunaannya seperti ini. Jadi hanya bisa digunakan untuk beberapa kali. Nah, jadi saya buka pada akun Google lain. Saya buka lagi. Kemudian ini masih bisa ternyata di sini, alhamdulillah. Ya, di sini kita tinggal select for your computer aja, tinggal import file mana yang akan diterjemahkan. Misalnya saya ingin menerjemahkan misalnya saya ingin menerjemahkan ini makalah saya ke dalam bahasa Inggris. Nah, kita bisa memilih, misalnya jangan bahasa Inggris, bahasa Turki, kemudian kita translate. Tunggu beberapa saat. Nah, nanti akan otomatis dokumen yang sudah tertranslate tadi akan otomatis terdownload dan akan otomatis tersimpan. Kita cek apakah benar-benar sudah berubah bahasanya. Ya, betul. Bahasanya sudah berubah menjadi bahasa Turki. Ya, itulah cara penggunaan DeepL berbasis web.